Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelumnya izinkan Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan satu buah khutbah singkat dengan tema qanaah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Qanaah berakar kata dari qani'a, qanu'an, qana'atan, yang diartikan ridha bil yasir, ridha terhadap hal yang sedikit atau yang ada. Kata ridha merupakan arti dari qani'ah, berbeda dengan qana'ah. Kalau qana'ah berarti meminta, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiya karya Syekh Said Muhammad Syatta' Dimyati. Beliau melanjutkan menjelaskan, al-abdu hurrun in qani', wal hurru abdun in qana'. Faqna' wa la tatna' fama syai'un yashinu siwat tama'. Budak, seorang budak layaknya seorang yang merdeka jika ia qanaah atau ridha. Dan seorang yang merdeka sekalipun layaknya seorang budak jika ia masih meminta-minta atau tamak. Maka ridholah dan janganlah meminta-minta, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada tamak atau mengharap kepada selain Allah. Qanaah ialah merasa cukup dengan rizki yang telah Allah berikan. Rizki dan anugerah dalam arti luas dalam berbagai bentuknya. Ridho, menerima, sabar, dan bersyukur dengan apa yang telah Allah takdirkan dan tetapkan bagi dirinya dalam urusan duniawinya. Ia berharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang angan dan terus mengikuti hawa nafsunya. Sebagian ulama menafsirkan kalimat hayatun thayyibah ialah qanaah, sebagaimana di dalam ayat 97 surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami karuniakan baginya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan kepadanya pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka selalu kerjakan. Maka sebagian ulama menafsirkan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik di situ adalah kemampuan untuk bersikap qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah sirna. Dengan qanaah, batin seseorang menjadi lapang. Ia tidak disibukkan, tidak diburu oleh pemandangan di sekitarnya. Orang yang qanaah tidak akan memperbudak diri untuk mengejar ilusi kebahagiaan sebagaimana yang tampak pada orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaah kanzun la yafna. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah sirna. Qanaah itu adalah gudang kekayaan yang tidak akan pernah habis. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang qanaah akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela, meliputi diantaranya rakus kepada dunia atau al-hirsu, dengan maksud berorientasi hanya dunia semata, mengejar dunia dengan menghalalkan berbagai cara. Kemudian ia akan terbebas daripada sifat tamak mengharapkan pemberian orang lain. Berikutnya ia akan bebas dari sifat dengki atau hasud. Dan selanjutnya ia akan terbebas daripada tidak bersabar apabila ditakdirkan Allah mendapatkan ujian atau cobaan berupa rezeki yang sedikit. Kemudian ia terbebas dari selalu ingin memiliki hal-hal yang mewah, berbuat kezoliman, dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanaah bukan berarti tidak memiliki cita-cita, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh maju, lalu apatis, pesimis, pasrah tanpa upaya. Qanaah adalah tentang hati. Hati, laku hati yang selalu bersyukur dan bersabar, dan gaya hidup yang tidak bermewah-mewahan dan berlebihan. Adapun nafsu yang diarahkan atau keinginan, cita-cita dan tekad yang diniatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah, memberi manfaat, maslahat dan kebaikan, maka itu namanya himmah dan azimah. Maka itu namanya himmah dan azimah. Dan itu baik, bahkan harus dimiliki setiap mukmin. Contoh seperti ingin kaya, atau memiliki harta untuk banyak membantu, untuk ibadah, atau menginginkan satu jabatan ataupun wewenang yang diniatkan untuk ibadah, memberikan manfaat dan kebaikan. Maka keinginan dan cita-cita tersebut menjadi amal ukhrawi, atau amal yang berorientasi akhirat. Dengan kata lain, kita harus ingat bahwa qanaah yang diperintahkan adalah qanaah terhadap hal duniawi. Akan tetapi hal ukhrawi, urusan akhirat, ibadah, ilmu, menuntut ilmu khususnya ilmu agama, kita tidak boleh qanaah, tidak boleh merasa cukup ataupun merasa puas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang jika sudah qanaah akan mampu mengelola hal-hal yang terlihat sederhana, bahkan dianggap sepele karena rutinitas, menjadi hal yang luar biasa. Ia akan selalu luar biasa bersyukur dan senang. Misal, bila seseorang bisa makan, kemudian hilanglah laparnya, orang yang sudah qanaah, maka hatinya akan sangat senang dan sangat bersyukur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Karena ia sadar, di saat yang sama, banyak orang lain yang sedang diuji sakit hingga tidak bisa makan. Qanaah adalah tanda kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Syekh Adam An-Nuhuri dalam satu karyanya, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira alhamahu at-tha'ah." Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah akan ilhami ia untuk taat kepada Allah. Kemudian wa alzamahu al-qanaah, dan Allah tanamkan, Allah tancapkan sifat qanaah di dalam hatinya. Kemudian wafaqahu fiddin, dan Allah memahamkan ia akan agamanya. Wa adadahu bil yakin, dan Allah kuatkan keyakinannya. Faktafa bil kafaf waktasa bil afaf, maka ia merasa cukup dengan yang ada, dengan yang sedikit, dan ia berpakaian dengan pakaian aifah atau menjaga daripada hal-hal yang Allah haramkan dan Allah larang.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, dan senantiasa semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar kita mampu selalu memiliki sifat atau sikap qanaah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hati